ya, supaya kita tidak lupa buat patungnya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung, ditaruh patung di situ. Lewat kesempatan ini saya katakan dengan jelas bahwa orang Kristen tidak pernah menyembah patung. Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Doa saya, saudara terus dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau membuat sebuah video menanggapi pernyataan dari Ustadz Khalid Basalamah. Ya, video ini saya buat, saudaraku, sebagai hak jawab saya terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak-pihak luar yang menyerang iman Kristen yang tentunya adalah pernyataan-pernyataan yang menyimpang. Dan sekali lagi video ini dibuat bukan untuk menyerang pihak manapun, agama manapun, melainkan adalah bagian dari hak jawab saya sebagai seorang Kristen. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya mengingatkan jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya channel ini bisa berkembang dan terus bisa menjadi berkat buat banyak orang. Yang pertama, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa pada awalnya Yesus atau Isa itu cuma dianggap sebagai nabi atau utusan, tapi kemudian dianggap menjadi Tuhan. Jadi Nabi Isa itu dulu, alaihissalam, kaumnya awal menganggap dia nabi, manusia biasa. Awalnya, Hawariyun, sahabat-sahabatnya dulu begitu. Berjalan waktu, mereka mulai menganggap Isa, ini manusia suci, menganggap Isa dan ibunya Maryam alaihissalam adalah Tuhan. Awalnya tidak, tapi lama-lama ke situ. Benarkah demikian? Oh, tentu tidak, saudaraku. Jelas pernyataan Khalid Basalamah ini adalah sebuah kekeliruan. Mengapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus itu bukan manusia yang kemudian dituhankan, tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Pada awal kelahirannya, bahkan malaikat sudah menyebutkan bahwa dia adalah Tuhan. Pada waktu berita kelahirannya disampaikan, malaikat Tuhan mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi malaikat sudah mengatakan bahwa Yesus, bayi yang lahir waktu itu, adalah Tuhan. Dan kemudian para murid pun mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi adalah sebuah kebohongan jika dikatakan murid-murid cuma menganggap Yesus sebagai nabi atau sebagai utusan saja. Terbukti di dalam Yohanes 13 ayat 13, Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan. Demikian juga dengan Thomas. Thomas juga mengatakan hal yang sama. Ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi adalah tidak benar kalau para murid hanya menganggap Yesus sebagai nabi atau sebagai utusan. Ya saudaraku, memang seringkali kekristenan mendapatkan tuduhan-tuduhan bahwa Yesus itu cuma manusia biasa yang kemudian dituhankan. Ya, tapi saya akan berikan fakta yang sebenarnya sangat-sangat tidak bisa dibantah bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 dan lompat di ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi sang firman yang adalah Allah menjelma jadi manusia. Itu tertulis jelas di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Dan kemudian juga saudaraku kita bisa menemukan bukti bahwa Yesus kalau dikatakan manusia tentu itu sebuah kesalahan. Karena tidak ada manusia yang memenuhi kriteria-kriteria berikut ini yang tertulis dalam Alkitab. Yaitu kriteria yang pertama bahwa Yesus lahir bukan dari hubungan suami istri.
Tidak ada seorang pun selain Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Selain Adam, tidak ada seorang pun yang lahir tanpa hubungan suami istri. Tetapi Yesus lahir tanpa hubungan suami istri. Hal itu bukan cuma dituliskan di dalam Alkitab, tapi juga dituliskan di dalam Al-Quran. Yang kedua, Yesus tidak berdosa. Di kolong langit ini, semua manusia, Adam, bahkan nabi-nabi, semuanya melakukan dosa. Tetapi Yesus tidak melakukan dosa. Yang ketiga, Yesus melakukan banyak mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Mungkin saudara bilang, oh ada yang bisa melakukan hal demikian, ada orang yang punya karunia mujizat, ada orang yang bisa membangkitkan orang mati. Oh iya, tapi tidak ada orang yang memenuhi 3 kriteria ini. Baru 3, saudaraku. Saudara akan menemukan ada beberapa hal lagi, saudaraku. Yang keempat, Yesus berkata, minta dalam namaku atau berdoa dalam namaku. Saudaraku, cuma Tuhan saja yang punya hak untuk mengatakan demikian. Tidak ada manusia yang punya kuasa untuk bisa mengabulkan doa manusia. Tapi Yesus mengatakan hal yang demikian luar biasa ini. Saudara bisa menemukannya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Dan juga Anda bisa menemukan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Yang kelima, Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Tidak ada orang satupun di dunia ini yang pernah mati dan kemudian bangkit dan kemudian naik ke surga. Elia pernah naik ke surga, Henok naik ke surga, tetapi mereka tidak pernah mati dan bangkit dari kematian dan kemudian naik ke surga. 5 kriteria, tidak ada satupun manusia yang bisa menggenapi 5 kriterianya. Bahkan ada 1 kriteria yang luar biasa, yang sangat-sangat tidak bisa disamai oleh siapapun. Bahkan bukan cuma oleh manusia, bahkan malaikat sekalipun. Kriteria itu adalah, aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terakhir, itu cuma Tuhan yang punya kuasa, yang adalah permulaan dari segala sesuatu dan akhir dari segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dari fakta-fakta yang kita temukan di dalam Alkitab, membuktikan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang turun ke dunia, menjelma jadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Yang kedua, Ustadz Khalid Basalamah juga mengatakan bahwa orang Kristen atau orang Nasrani itu menyembah patung. Ya, supaya kita tidak lupa buat patungnya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung, ditaruh patung di situ. Lewat kesempatan ini saya katakan dengan jelas bahwa orang Kristen tidak pernah menyembah patung. Kalau mungkin Anda kemudian bilang bahwa banyak patung-patung yang kemudian orang Kristen sujud, bahkan ada yang mungkin menciuminya, begitu mencium patung tersebut, itu berarti orang Kristen menuhankan patung. No, saudaraku, di gereja kami tidak ada patung. Mungkin Khalid Basalamah sekali-sekali mainlah ke gereja kami. Tidak ada patung. Yang sering kali kita temukan itu di gereja Katolik. Dan orang-orang Katolik pun juga tidak pernah menyembah patungnya. Sekali lagi, patung Yesus ataupun patung Maria bukan objek penyembahan. Saudara bisa tanya kepada semua orang Katolik di seluruh dunia bahwa mereka tidak menyembah patungnya. Patung itu bukan objek penyembahan mereka, tujuan penyembahan mereka, bukan. Itu hanya sarana untuk penyembahan, bukan objek penyembahan. Tolong bedakan. Jadi gunakan logika Anda untuk berpikir sehingga bisa membedakan mana objek penyembahan, mana cuma sarana penyembahan. Hal yang sama sebenarnya dilakukan juga oleh saudara-saudara Muslim ketika mereka naik haji dan kemudian datang ke Mekah begitu ya, mengelilingi Ka'bah dan di situ ada Hajar Aswad ya. Dan mereka di hadapan Hajar Aswad juga bilang bahwa kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Bukan berarti Hajar Aswad yang mereka ciumi itu adalah Allah kan. Itu hanya sarana. Tapi objeknya tentu bukan batu itu. Itu sama persis
apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik khususnya. Itu sama persis. Jadi bahwa patung Yesus, patung Maria itu bukan objek atau tujuan penyembahan, melainkan hanya sarana penyembahan. Itu sama persis seperti ketika Anda sedang jatuh cinta, begitu saudara simpan foto pacar saudara, begitu kan? Terus saudara sayang, begitu sayang, mungkin fotonya Anda ciumi, begitu. Tapi kan yang Anda cintai itu orangnya kan, pribadi orang yang ada di foto itu, bukan fotonya yang Anda cintai. Iya kan? Sama persis, saudaraku. Jadi itu adalah tuduhan yang sangat keliru. Orang Kristen tidak pernah menyembah kepada patung. Karena dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 4 dan 5 dikatakan jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, dan ayat kelima jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi jelas di Alkitabnya orang Kristen juga tertulis bahwa jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah. Dalam sebuah komentar saya pernah menemukan ada orang yang mengatakan bahwa orang Kristen itu memang menyembah patung katanya. Itu tertulis di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-47. Ayat mengatakan, ya Allah gunung batuku. Jelas orang ini nggak ngerti firman Tuhan. Maksud dari ya Allah gunung batuku itu bukan Allah itu gunung batu. Tapi Allah itu seperti gunung batu, tempat perlindungan. Begitu. Anda kalau nggak ngerti, lebih baik diam, jangan komentar, gitu ya. Justru akan mempermalukan Anda. Anda harus belajar tentang bahasa yang baik dan benar, begitu. Bahwa Allah gunung batuku itu adalah penggambaran bagaimana Allah itu adalah pribadi yang sangat kokoh, sangat kuat seperti gunung batu sehingga bisa jadi tempat perlindungan, tempat untuk tempat yang aman untuk berlindung begitu. Oke, jadi jelas bahwa orang Kristen tidak menyembah patung. Yang berikutnya, Ustadz Khalid Basalamah juga mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah Trinitas yang terdiri dari Yesus, Maria, dan Allah. Katakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Maksudnya ada Tuhan lain, ya, Trinitas yang mereka bilang itu. Saudaraku, jelas sekali bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Ya, saya tahu, saya mengerti bahwa apa yang disampaikannya itu berdasarkan dari kitab suci mereka, kitab suci Al-Quran. Dan hal itu juga justru membuktikan bahwa Al-Quran pun tidak tahu apa-apa tentang Trinitas. Ya, sangat-sangat disayangkan kitab yang sangat berotoritas bagi kaum muslim bahkan tidak mengerti apa konten daripada Trinitas itu. Dia mengatakan bahwa Trinitas itu terdiri dari Yesus, Maria, dan Allah Bapa. Padahal semua orang Kristen di muka bumi ini tahu bahwa Trinitas itu terdiri dari Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, bukan Maria. Roh Kudus. Jadi lewat kesempatan ini saya mau ingatkan kepada para polemikus muslim, stop, berhentilah untuk terus menyerang agama kami, bahkan ya agama di luar Islam. Stop lakukan itu. Lebih baik Anda pelajari agama Anda, dalami ajaran agama Anda. Bukankah ajaran Anda mengatakan bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku? Artinya bahwa kalau Anda menjalankan agama Anda dengan baik, kami bahkan juga mungkin agama-agama yang lain menjalankan agamanya masing-masing dengan baik, kita bisa terjadi sebuah keharmonisan satu dengan yang lain. Bukankah itu yang seharusnya terjadi di kehidupan kita dalam kita bermasyarakat, kan? Oke, that's it for today. The truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakanmu. God bless you all.